man wa amalah. Allahumma amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid ini. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dicatat kebaikan, sehingga tatkala di akhirat nanti, tatkala kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah mengaruniakan kepada kita semuanya surganya. Allahumma amin. Para bapak dan para ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis yang belum kita sempurnakan pembahasannya di pekan yang lalu, yaitu kita ulangi baca hadisnya. An Nabi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari Abu Malik, yaitu Al-Harith ibnu Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard." Bersuci merupakan bagian dari keimanan, dan ucapan alhamdulillah, ucapan zikir alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan zikir subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti nyata. As-sabru diya'un, dan kesabaran adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Quran adalah pembelamu ataupun penuntutmu. Kullun nasi yaghdu, setiap orang berusaha. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiqu'iha, maka dia membebaskan dirinya, menyelamatkannya atau membinasakannya. Para jamaah sekalian, kemarin kita sudah sampai kepada fadilah zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah beberapa dalil kita bacakan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang mereka beriman dan hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati akan merasa tenang, hati akan merasa tentram. Karena para jamaah sekalian, betapa banyak orang yang mencari ketenangan lewat bertamasya, berpiknik. Ya mungkin saat dia berpiknik melupakan banyak masalah, tapi tatkala dia kembali, maka akan kembali pula masalahnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling tahu tentang setelan umat manusia ini. Manusia ini setelannya begini dan begitu, Allah yang paling tahu. Maka carilah ketenangan jiwa, ketenangan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mendengarkan lagu-lagu ataupun musik-musik, bukan dengan cara healing zaman sekarang ya, healing
orang itu dikit-dikit healing, dikit-dikit apa? Healing. Kalau sekarang healing, kalau dulu itu belakrak. Ya zaman sekarang agak modern healing, ya aslinya ya belakrak sama aja. Nah, orang banyak masalah. Dia mau lari dari kenyataan. Akhirnya healing. Nyampe di tempat healing, dipikir dengan healing masalahnya selesai. Enggak juga. Dia lari-lari dari debt collector misalnya karena terjerat pinjol. Ditelepon debt collector, akhirnya healing. Healing itu gak punya duit, gimana caranya biar bisa healing? Pinjol lagi, tambah mumet lama-lama. Makanya ketenangan hati tidak didapat dengan cara healing. Ya sekali dua kali kalau pas ada waktu ya boleh-boleh saja, tidak dilarang. Cuma kalau itu dijadikan sarana untuk mencari ketenangan, itu tidak sama sekali tidak mendatangkan ketenangan para jamaah sekalian. Karena Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Rasulullah juga bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda maulakum au 'inda malikikum." Maukah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah SAW, maukah kalian kuberitahukan sebuah amalan yang sangat baik, amalan yang sangat bagus, yang sangat dicintai oleh Rabb kalian, oleh Tuhan kalian, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amalan yang paling mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum min infaqidz zahabi wal warqi, dan lebih utama daripada berinfak emas dan perak, wa khairun lakum min an talqau aduwakum fayadribu anaqakum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh lalu kalian bunuh mereka dan atau mereka membunuh kalian dalam jihad fisabilillah, dalam jihad berperang di jalan Allah antara kaum muslimin dan orang kafir. Qalu bala ya Rasulullah, apa itu amalannya? Kok amalan sedikit tapi pahalanya banyak? Kata Rasulullah apa? Zikrullahi ta'ala, itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Orang tatkala dia mendapatkan musibah misalnya, dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga lisannya mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak mengingat Allah, maka lisannya apa yang dia ucapkan, waduh, kena itu kalau tidak mengingat Allah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, maka tatkala dia mengingat Allah, lisannya akan mengatakan alhamdulillah, dapat rezeki. Itu kalau bersyukur mengingat Allah. Kalau gak mengingat Allah, apa yang dia katakan? Oh ya ini karena saya cerdas jualannya. Nah, bukan itu bersama sekalian. Jadi tatkala kita ingin apapun itu yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, langkah yang akan kita langkahkan, tatkala kita mengingat Allah, maka disitulah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini mau keluar ke sini, ke tempat ini, ke tempat itu. Ini Allah ridho apa enggak ini? Saya ini mau misalnya mau ke rumah orang tua. Tujuannya apa? Mau membahagiakan orang tua.
bismillah. Kalau niatnya beda lagi. Mau ke rumah orang tua. Kenapa? Ngitung sawah. Nanti kalau sudah waktunya deket, siap-siap gelut sama adik nanti, jangan sampai ya. Nah, para jamaah sekalian, setiap langkah itu kalau kita mengingat Allah, maka disitulah ketenangan jiwa, ketenangan hati. Baik, dan masih banyak lagi keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah was-salatu nurun, dan salat adalah cahaya. Cahaya di sini dua makna. Pertama, memang cahaya benar-benar cahaya, jelas, nyata, terangnya. Dan itu di akhirat nanti insyaallah. Dan yang kedua, cahaya di sini maksudnya adalah cahaya sebagai majas, yaitu cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya salat adalah cahaya sebagai majas, adalah petunjuk. Cahaya yang maksud yang pertama adalah salat adalah cahaya, artinya orang yang salat menjaga salatnya, menjaga dari syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan menjaga diri dari pembatal-pembatalnya, maka dia cahaya di sini berarti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu menghalangi dari perbuatan yang jelek dan yang mungkar. Dan para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rujuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya antara seseorang dan antara dia dan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Lah Ustaz, saya sholatnya kesiangan, bangun subuhnya jam 8 gimana? Wis itu sholat wis. Tetap sholat para jamaah sekalian. Tapi ya jangan disengaja bangun jam 8. Ustaz, gak bisa bangun Ustaz. Ya dipasang alarmnya. Usahakan sholat 5 waktu jangan sampai ada yang tertinggal. Karena kalau sholat sampai tertinggal, maka cahaya Allah akan perlahan-lahan meredup dan akhirnya mati dalam diri seseorang. Makna yang kedua adalah yaitu cahaya yang benar-benar cahaya, yang terang benderang, yang nantinya akan didapat seseorang ketika di hari kiamat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhil qubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Kata Rasulullah, sesungguhnya kuburan-kuburan ini itu dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Di kuburan itu para jamaah sekalian, bisa kita bayangkan tidak ada lampunya di situ, tidak ada sinyal, tidak ada kuota juga, dan 2 kali 1 meter. Tingginya pun ya tidak terlalu tinggi karena sudah ditimbun, dan itu pasti gelap dan sendirian. Dan orang yang amalannya baik, sholatnya bagus, akan menerangi kuburannya. Sementara orang yang sholatnya bolong-bolong, orang yang sholatnya tidak lengkap, melalaikan sholatnya, maka tentunya akan menjadi kuburan yang gelap. Bahkan Allah berfirman, orang yang sholat saja itu masih terancam sebenarnya. Fawailul lil musallin. Kata Rasulullah apa? Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Celakalah orang-orang yang sholat. Jangan diputus, ayatnya masih nyambung. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholatnya lalai. Dia sholat 5 waktu lengkap, iya. Sholat 5 waktu lengkap jalan. Tapi dia lalai dalam sholatnya.
Lalai yang pertama bisa berupa lalai waktunya. Diundur, akhirnya keluar waktunya. Enggak sadar, loh jam mau maghrib, belum sholat asar lagi. Jangan sampai seperti itu. Jam 3 azan, masih jam 3. Setengah 4, masih setengah 4. Jam 4, masih lama. Setengah 5, masih setengah 5. Akhirnya setengah 6, mau jam 6 baru sholat. Kemudian misalnya sholat zuhur misalnya, masih jam 1, masih jam 2. Sudah mau mepet azan asar, baru sholat zuhur. Jangan sampai para jamaah. Jadi orang-orang yang sholat namun mereka lalai dalam sholatnya, ini terancam. Maka marilah kita menjaga sholat kita. Kita sholat 5 waktu dengan sholat yang lengkap, dan juga kita perhatikan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, waktu-waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Dan kita butuh untuk bertaubat para jamaah sekalian. Maka tatkala selesai kita sholat, kita ucapkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal kita selesai sholat. Artinya apa? Dalam sholat pun kita bisa jadi sholat kita kurang, ada yang kurang di situ. Entah kurang khusyuknya, entah dalam sholat itu ada lupanya, dalam sholat itu batin tetangganya, gitu ya, dan lain sebagainya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Dan mudah-mudahan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian semuanya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari tatkala Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim, cahaya mereka berjalan di depan mereka. Jadi para jamaah sekalian, tatkala di akhirat nanti, tatkala perjalanan dari kampung dunia menuju kampung akhirat dimulai dari masuk ke dalam liang lahat ke alam barzah, kemudian sampai huru hari akhir zaman, kemudian tatkala hari kiamat telah terjadi, mahsyar, kemudian mizan, kemudian sirat dan lain sebagainya. Tatkala hendak menyeberang sirat, maka kita butuh yang namanya cahaya, dan cahaya yang akan menerangi jalan kita nantinya tatkala kita di akhirat nanti adalah salat kita. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim, cahaya mereka berjalan di depan mereka dan di sisi kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Mereka berkata, orang-orang mukmin berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, tatkala kita dalam kegelapan akhirat, tatkala kita butuh cahaya untuk mengantarkan kita ke jalan yang sampai ke surga, maka orang-orang kaum muslimin mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, engkau sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yauma taral mu'minin
wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Pada hari tatkala engkau melihat al-mu'minin, orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, mereka berjalan dan cahaya mereka berada di depan mereka. Jadi para jamaah sekalian, salat kita adalah cahaya kita. Salat kita yang saat ini masih sanggup kita kerjakan adalah merupakan cahaya kita. Dan tatkala salat para jamaah sekalian, banyak di antara kita yang mungkin sholatnya belum sempurna, maka cara untuk menyempurnakan sholat kita adalah dengan sholat sunnah. Tatkala kita menyadari, tatkala kita belum mampu 100% sholat seperti sholatnya Rasulullah misalnya, dalam khusyuknya, dalam gerakannya, maka kita sempurnakan dengan sholat-sholat sunnah agar sempurna cahaya kita di hari kiamat nanti. Kata Rasulullah juga dalam satu hadis, basyiril masya'in fi dhulami bin nurit tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan. Tatkala zaman dulu orang mau sholat subuh, mau sholat isya, itu gelap gulita, belum ada PLN, belum ada lampu, belum ada listrik di zaman dulu. Orang kalau mau sholat subuh, mau sholat isya, maka mereka berjalan dalam kegelapan. Nah, orang-orang yang berjalan dalam kegelapan seperti ini, berilah kepada mereka kabar gembira dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Dan sekarang insya Allah tidak gelap ya. Insya Allah kalau kita jalan di sini ada lampu jalan insya Allah. Kemudian itu adalah was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun. Dan sedekah adalah bukti nyata, maksudnya adalah bukti nyata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin berkumpul dalam jiwa seseorang iman yang sempurna dan juga kekikiran, kepelitan dalam diri seseorang. Kita melihat Fir'aun misalnya. Fir'aun dia adalah seorang raja yang pastinya kaya. Haman itu adalah menterinya. Kemudian Korun itu juga seseorang yang kaya dengan hartanya. Makanya kalau ada nemu duit gitu ya, harta karun katanya. Hartanya siapa? Korun. Di zaman Rasulullah ada namanya Ubay bin Khalaf. Dia ini seorang saudagar kaya. Mereka semuanya ini punya harta yang sangat-sangat banyak dan melimpah. Bahkan Korun, kunci perbendaharaannya saja itu dipikul 7 orang laki-laki yang kuat-kuat. Kalau kita ya satu aja gini ya kuncinya. Nah, mereka semua ini tidak mampu membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhir hayat mereka sangat-sangatlah tragis semuanya. Terutama Fir'aun tenggelam dalam Laut Merah. Yaitu para jamaah sekalian, sedekah adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendasari itu para jamaah sekalian? Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kalian benar-benar mencintai harta dengan cinta yang besar. Dan ya, kita memang senang kalau dapat harta ya. Ada kotak amal misalnya di situ, misalnya ada dompet gitu ya, 100.000 masuk kotak atau masuk dompet lagi ya, 50.000 kotak atau dompet lagi, 20.000 kotak atau dompet lagi, 10.000
Pikir-pikir, ya, ada 5.000 dimasukkan ke kotak amal atau dompet lagi. 2.000 ini, ada 2.000 yang masih halus, yang baru, sama 2.000-an yang sudah lecek. Yang dimasukkan yang mana kira-kira? Ya, yang sudah lecek biasanya gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, maka dari itu tatkala kita memiliki kelebihan harta, maka hendaklah kita melihat kepada saudara-saudara kita. Yang paling utama adalah orang tua kita. Kemudian yang menjadi tanggungan kita. Kemudian orang-orang sanak kerabat kita. Kemudian orang-orang terdekat kita. Kemudian yang seterusnya dan seterusnya sampai orang-orang yang jauh. Allah juga berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Tatkala mensifati sifat dasar manusia, Allah berfirman apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia sungguh sangat-sangat mencintai harta. Ya, dan biasanya yang paling suka duit itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Yang paling suka siapa? Dua-duanya ya. Tugasnya bapak-bapak adalah mencari duit. Tugasnya ibu-ibu menghabiskan. Nah gitu. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yastami'u asyuhu wal iman. Dia dalam hati seseorang tidak akan pernah berkumpul rasa bakhil, kikir, dan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, Rasulullah juga bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sungguh sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Memang matematikanya punya 100.000, disedekahkan 50.000. Matematika duniawi, sisanya berapa? Sisa 50.000. Nah, kalau matematikanya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Sedekah itu dilipat gandakan 700 kali lipat, dan sampai lipatan yang tak terhingga. Jadi para jamaah sekalian, seringkali kita sedekah misalnya, mungkin ada yang pernah merasakan juga. Memang enggak langsung tunai gitu ya. Sekarang sedekah ya, 10.000 bismillah, setelah isya nanti di bawah bantal langsung muncul berapa? Kalikan 700. Berapa? 700 berapa? 7 juta. 10.000 katanya kan 700 ya. 7 juta bismillah. Sekarang di sedekah langsung bawah bantal 7 juta. Enggak gitu para sahabat sekalian. Tidak seperti itu. Jadi konsepnya tidak langsung tunai, bismillah. Langsung cek ATM, cek apa namanya? Rekening. Enggak langsung masuk gitu. Konsepnya enggak seperti itu. Jadi ada enggak orang yang sedekah tambah miskin? Ada enggak? Secara hitung-hitungan matematika bisa jadi, karena memang sedekah ini hitungannya keimanan. Ustaz, orang yang sedekah tapi dia gak soge-soge, Ustaz. Karena pada jamaah sekalian, orang mukmin kalau sedekah itu bisa jadi balasannya itu di akhirat nanti. Dan balasan yang di dunia ya dicicil sedikit-sedikit. Nah, kalau orang kafir yang sedekah pasti kaya. Itu rata-rata pebisnis yang non muslim itu rata-rata kalau ngasih motivasi biar cepat kaya itu amal-amal nyumbang-nyumbang. Kenapa para jamaah sekalian? Karena Allah Maha Adil. Orang kafir gak mungkin dibalas di akhirat. Dibalasnya di mana? Di dunia. Ya sudah, mereka sedekah pasti kaya. Orang mukmin mereka sedekah bisa jadi balasan di akhirat. Tapi sebagian balasannya disegerakan di dunia. Dan balasan itu para jamaah sekalian tidak mesti sekarang. Bisa jadi 10 tahun lagi. Sowan Ustaz, ya enggak harus 10 tahun lagi. Ya misalnya beberapa waktu yang akan datang misalnya.
Nah, juga para jamaah sekalian, balasannya mungkin juga tidak mesti berupa harta yang semisal kita sedekahkan. Bisa jadi kita terhindar dari penyakit, terhindar dari kecelakaan, terhindar dari mara bahaya karena sedekah yang kita kerjakan. Dan Rasulullah juga bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang itu berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat nanti. Jadi salah satu yang menaungi kita nanti insyaallah di hari kiamat di padang mahsyar adalah sedekah yang sudah kita keluarkan. Was-sabru diya'un. Yang selanjutnya adalah kesabaran adalah sinar. Kalau cahaya itu sifatnya tidak panas, tapi kalau sinar sifatnya panas. Dan kesabaran itu seperti sinar, dia panas. Karena memang sabar itu panas. Dan para jamaah sekalian, sabar itu kata para ulama terbagi menjadi 3, yaitu as-sabru fit ta'ah, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sholat, kita sabar. Tatkala kita berpuasa, puasa itu perlu kesabaran. Gak sabar yo ngombe. Orang zakat misalnya, takut miskin kok malah bayar zakat, ya sabar. Orang berhaji itu sabar. Orang berbuat baik itu juga harus sabar. Orang mau menjalankan amalan-amalan sunnah ya harus sabar. Kalau nggak sabar dia nggak akan mau. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan yang haram. Sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak menggibah misalnya. Sabar untuk tidak, kalau punya jabatan misalnya, sabar untuk tidak korupsi misalnya. Kalau misalnya seorang pemimpin, sabar untuk tidak berbuat zalim dan lain sebagainya. Sabar yang ketiga adalah sabar tatkala mendapatkan musibah. Dan biasanya orang itu lebih perhatian sama sabar yang ketiga ini biasanya. Padahal sabar yang paling tinggi pahalanya adalah sabar yang pertama dan yang kedua. Sabar tatkala menjalankan perintah Allah dan sabar tatkala meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para jamaah? Kenapa bukan yang paling tinggi adalah sabar yang nomor 3, sabar dalam musibah? Kata para ulama, sabar yang pertama dan sabar yang kedua adalah sabar pilihan. Artinya orang kalau nggak sabar ya udah tinggalkan saja. Orang nggak kuat misalnya laparnya puasa Ramadan, nggak sabar, nggak poso, mangan soto akhirnya. Orang nggak sabar sholat tahajud misalnya, kemeng sikile, ya sudah tidur saja. Sholat subuh nggak sabar, ya tidur saja. Ini sabar kita bisa milih, mau sabar apa ndaknya. Orang meninggalkan yang haram misalnya, meninggalkan mencuri, ada motor kuncinya nempel misalnya, sabar untuk nggak ngambil ini misalnya. Seorang pejabat, seorang pemimpin yang melihat kesempatan untuk ngambil sesuatu dan itu aman misalnya, dia nggak ngambil, itu sabar. Kalau nggak sabar, yuk sikat. Nah, adapun sabar tatkala kena musibah itu sabar terpaksa. Mau nggak mau ya harus sabar. Tiba misalnya habis jatuh dari tangga, udah jatuh tertimpa tangga. Mau sabar nggak sabar, tetap jarem Bapak Ibu sekalian. Tetap loro kabeh. Misalnya kehilangan duit misalnya. Sabar nggak sabar, duitnya nggak balik. Makanya sabar yang terakhir ini sabar pasrah gitu ya. Sabar pasrah. Orang terkena musibah, dia sabar nggak sabar, ya musibahnya nggak akan hilang, karena ini sifatnya apa? Sabar yang terpaksa. Adapun sabar yang pertama dan sabar yang kedua sifatnya adalah pilihan, makanya pahalanya lebih besar. Dan sabar itu adalah sinar, karena dia sifatnya itu apa? Panas.
apalagi terutama ibu-ibu misalnya, sabar tatkala suaminya belum gajian. Nah, itu sambil ngitungi tanggalan, lama sekali sih mas gajian nih mas. Ya sabar, panas sih mas. Ya memang as-sabru diyaun, nah gitu. Jadi sabar ya. Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika, dan Quran itu bisa jadi pembelamu ataupun penuntutmu dari kiamat nanti. Karena para jamaah sekalian, Quran ini tatkala kita baca, kita pahami, kemudian kita amalkan isinya, maka Al-Quran akan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Namun tatkala kita nggak baca, Al-Quran akan menuntut kita. Kita membaca tapi nggak diamalkan, nggak dipahami, Al-Quran juga akan menuntut kita. Tapi tatkala kita membaca, memahami dan mengamalkan, insya Allah akan menjadi pembela. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran, kata Rasulullah SAW. Maka ketahuilah bahwasannya Quran ini akan menjadi pembela pada hari kiamat nanti. Al-Quran akan mengatakan, mana'atuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fih. Kata Al-Quran, ya Allah, aku telah tahan dia dari tidur malam, maka berikanlah dia syafaat. Kemudian para jamaah sekalian, kullun nasi yaghdu, setiap orang itu berusaha, setiap orang itu melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Faba'i'un nafsah, maka dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Famu'tiquha, dia bisa menyelamatkannya, au maubiqu'iha, atau justru dia mencelakakannya. Karena pada dasarnya para jamaah sekalian, kita semua ini berjalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini ujung dari cerita kita di dunia ini adalah setoran apa? Setoran cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di bumi, di dunia ini hanyalah apa? Membuat cerita yang bagus untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ujung hidup kita dari awal sampai akhir itu bagus, kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan dalam dunia ini, dan cerita kita bagus menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyelamatkan diri kita. Dibuka catatannya, halaman pertama isinya sholat sunnah, isinya sedekah, isinya amalan berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Itu masya Allah. Maka kita akan setoran cerita yang bagus. Namun tatkala kita penuhi lembaran perbuatan kita dengan halaman pertama misalnya, oh ternyata tawuran. Halaman kedua ternyata ngedu pitik misalnya. Ketiga nyolong pelem misalnya, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini ceritanya tidak bagus untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, dan di antara manusia ada yang berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang mukmin jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Jadi Allah memberi dari orang-orang mukmin jiwanya, hartanya, bi anna lahumul jannah,
dengan surga untuk mereka. Jadi kita semuanya menjual diri kita, menjual harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam perkara jihad fisabilillah. Dalam perkara jihad melawan orang-orang kafir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka menjual jiwanya, mereka menjual hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membeli semuanya dengan surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian suatu perdagangan, suatu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan itu adalah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian beriman kepada Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian dan jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu lebih bagus untuk kalian jika kalian mengetahui. Dan para jemaah sekalian, intinya adalah kita berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang kita mampu. Yang mampu dan punya tenaga misalnya, maka dengan tenaganya dia berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang punya harta, maka dia berusaha berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Yang punya kedudukan, yang punya jabatan, dia berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan jabatan yang dia punya. Pada dasarnya para jamaah sekalian, setiap nikmat yang kita miliki, setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu mampu kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita bisa berpikir. Itu semuanya dapat kita gunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya punya segala yang diperlukan insya Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan famu'atiquha aw mubiqu'iha. Dan ada orang-orang yang berhasil mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas hawa nafsunya. Dan sebaliknya, orang yang celaka adalah orang yang mendahulukan hawa nafsunya, orang yang mendahulukan nafsunya, orang yang mendahulukan keinginan-keinginannya daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah isya nggih? Baik, sudah selesai nggih. Ini insyaallah pekan depan kita 2 pekan lagi insyaallah ya, akan kita bahas edisi yang selanjutnya. Baik, sudah nggih. Insyaallah kita akhiri semua. Dan terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah hamba-hamba yang senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jual beli yang diterima olehnya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.